situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood. Alkisah. Di sebuah sekolah ada dua geng anak sekolah. Yang satu diketuai oleh Sandy dari kalangan menengah ke bawah, dan geng yang kedua diketuai oleh Galang dari kalangan menengah atas. Sandy dan Galang tak pernah akur. Mereka saling bersih tegang. Mereka berdua pun sering melakukan balap liar hanya untuk sosokan dan pamer kebiasaan. Sandy memiliki kekasih yang selalu support kepadanya. Dia bernama Anisvia. Dia senantiasa mengarahkan Sandy untuk tidak melakukan balap liar, karena Anisvia tidak suka anak yang urakan. Sampai suatu ketika, dia mendapat kabar dari seorang temannya. Kenalan Anisvia itu memberikan video bahwa malam kemarin Sandy dan kawan-kawan melakukan balap liar. Kendati Sandy menang, namun dia mengalami sedikit luka karena motor yang dinaikinya terjatuh setelah melewati garis finish. Dengan perasaan kecewa, Anisvia beranjak pergi dengan ditemani teman-temannya. Dia pun pergi ke tempat biasa Sandy nongkrong dengan anggota gengnya. Setelah sampai, Anisvia langsung menghampiri Sandy dengan penuh amarah. Dia berkata, "Sadar Sen, apa kamu gak kasihan sama ibu kamu yang selama ini selalu ngurusin kamu? Selama ini aku selalu support kamu, tapi sekarang aku capek, mulai sekarang kita putus." Maafin aku janji tidak akan mengulanginya. Anisvia pun menghempaskan kedua tangan Sandy dan tak mau mendengarkan kata-kata Sandy lagi. Anisvia bergegas pergi meninggalkan Sandy dengan wajah termangu. Di saat yang sama, ada Galang yang melihat Sandy dan Anisvia bertengkar. Galang pun mengolok-ngolok Sandy yang kala itu masih terkesima dengan perkataan Anisvia. Sandy pun naik hitam mendengar perkataan Galang. Apa lo bilang? Galang yang belum siap dengan tonjokan tangan Sandy langsung terhempas. Teman-teman Galang tak tinggal diam. Mereka pun membantu Galang dengan berbalik menonjok Sandy, dan begitu pula sebaliknya. Teman-teman Sandy menolong dengan cara baku hantam dengan teman-teman Galang. Perkelahian itu berlangsung beberapa saat sampai salah seorang pengunjung kafe menelpon polisi. Halo Pak. Ya. Tolong datang ke kafe gadis, di sini ada yang bertengkar, Pak. Siap, saya akan segera datang ke TKP. Sudah, siap Dan. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan mengamankan kedua belah pihak. Mereka yang berkelahi dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di sana, mereka dimasukkan ke dalam kantor polisi. Tak lama kemudian, datanglah kedua orang tua Galang bersama pengacara. Mereka menuntut agar Sandy diproses ke jalur hukum, karena Sandy terbukti di CCTV sebagai orang yang memulai perkelahian. Sandy pun pasrah dengan berita itu. Dia hanya bisa terdiam. Kabar Sandy ada di dalam penjara sampai ke telinga ibunya. Dengan tergesa, ibunya bergegas menemui Sandy di kantor polisi. Beliau memohon agar polisi mau membebaskan anaknya. Saya mohon bebaskan anak saya, Pak. Mohon maaf, saya tidak dapat melepaskan anak ibu dikarenakan orang tua Galang Di tidak tengah mau kesini. kebingungan, ibu Sandy diberi solusi oleh polisi agar ibu Sandy meminta jalur kekeluargaan kepada pihak Galang. Saya akan melepaskan anak ibu bila ibu berkenan dengan cara kami dapat memediasikan kasus ini dengan secara kekeluargaan. Niat bapak polisi pun segera dilakukan oleh ibu Sandy dengan mendatangi keluarga Galang. Kebetulan ibu dan bapak Galang adalah majikan di tempatnya bekerja, dan ibu Sandy bekerja sebagai pembantu rumah tangga di tempat orang tua Galang. Bu, saya mohon agar ibu dan bapak bersedia untuk memaafkan Sandy dan mencabut laporan di kantor polisi. Saya akan sangat berterima kasih dan bersedia melakukan apapun yang ibu dan bapak kehendaki. Saya mohon Bu, bebaskan Sandy, cabutlah gugatan atas Sandy. Sandy anak saya satu-satunya, saya berjanji akan mendidik Sandy supaya lebih baik lagi.
Semua orang hanya bisa menatap dan tak bisa berbuat apa-apa karena apa yang dilakukan Ibu Sandy merupakan persyaratan kebebasan untuk Sandy. Saya akan mencabut gugatannya, asalkan Sandy menandatangani surat perjanjian untuk tidak bersikap arogan kepada anak saya lagi. Apabila dia melanggar, maka secara otomatis dia akan dijebloskan ke dalam penjara. Bu, terima kasih atas kemurahan hati Ibu. Lalu pengacara mengeluarkan surat pernyataan. Ibunda Galang, Ibunda Sandy, dan polisi pun menandatangani surat tersebut di hadapan semua orang. Polisi menyuruh Sandy dan Galang untuk bersalaman. Lantas mereka berdua pun berjabat tangan. Pengacara, Galang, dan kedua orang tuanya pun beranjak pergi dari kantor polisi. Namun, Sandy segera bersimpuh di hadapan ibunya. Selama ini, Sandy tidak menyadari kalau selama ini ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Galang. Dia memohon maaf karena sudah mengecewakan dan sering melawan ibunya. Maafin Sandy, Bu. Sandy jadi anak yang tidak berguna. Sandy sering melawan ibu. Sandy nggak pernah ngedengerin nasihat ibu. Maafin Sandy, Bu. Iya, nggak apa-apa, Nak. Kamu anak baik. Lupakan semua ini dan mulai lagi Sandy dari pun awal ya, langsung Nak. menghampiri Anisvia yang berada di samping ibunya. Lalu dia berkata, Maafin aku juga, Pia. Selama ini kamu udah baik sama aku, tapi aku selalu ngecewain kamu. lalu Maafin aku, Pia. Anisvia pun mengangguk sambil tersenyum kepada Sandy. Sandy pun tersenyum lalu mereka semua beranjak pergi dari kantor polisi. Semenjak kejadian itu, Sandy dan kawan-kawan tak lagi ikutan balapan. Mereka lebih fokus belajar dan sekolah. Di sisi lain, kesehatan Ibunda Sandy kian menurun, tapi beliau tidak menampakkan kondisinya pada siapapun. Dia masih terus bekerja seperti biasa. Hari berlalu, minggu dan bulan pun berganti. Sandy menjadi pemuda yang berprestasi di sekolah, hingga akhirnya datanglah saat acara wisuda. Namun, Ibunda Sandy tidak dapat ikut ke acara tersebut karena beliau merasa tak enak badan. Sandy pun berangkat, namun sebelum itu, dia memohon restu ibunya terlebih dahulu. Setelah ibunya merestui, dia pun berangkat ke tempat acara wisuda, dan tidak disangka-sangka, dia bisa mendapat predikat murid terbaik di sekolahnya. Sandy pun sujud syukur atas prestasinya tersebut. Dia pun hendak memberikan piagam penghargaan ini kepada ibunya sebagai kejutan. Sandy, Anisvia, dan kawan-kawan pun pergi ke rumah Sandy. Namun, sesampainya di rumah, dia pun tersentak melihat begitu banyak orang berada di dalam rumahnya. Perasaannya mulai tidak enak. Dia bergegas masuk dan alangkah terkejutnya Sandy kala dia melihat ada tubuh kaku yang terbalut kain kafan. Tubuh Sandy pun gemetar. Dia berusaha untuk melangkahkan kakinya. Dia mencoba mendekat ke arah tubuh yang terbaring kaku. Setelah mendekat, dia pun bersimpuh dan mulai membuka kain penutup wajah tubuh tersebut. Alangkah terkejutnya dia saat dia melihat bahwa tubuh itu adalah tubuh ibunya. Dia berusaha tidak percaya, namun dia tidak dapat membohongi kedua matanya. Dadanya terasa sesak, air matanya mulai mengalir. Suasana berubah menjadi haru. Terdengar rintihan tangis dari anak muda yang menjadi bagian dari sang mayit. Kesana serta